Peradaban Atlantis memang masih menjadi misteri keberadaannya. Ada yang pernah mengatakan letaknya ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan coba membahas temuan baru tentang negeri Atlantis yang terkenal dengan peradaban maju dan modern pada masanya. Tapi karena bencana alam yang menimpa, negeri tersebut hancur dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Meskipun kisahnya diulas di masa klasik oleh Plato dalam bukunya Timaeus and Critias, hal itu tidak menjadi fakta sejarah tentang keberadaannya, malah menjadi multitafsir yang membingungkan. Di video kali ini, kita akan mencoba mengulas kembali dalam versi kitab Nabi Idris. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar terus menyebarkan kisah Islami dengan cara like dan subscribe. Semoga menjadi amal jariah bagi sahabat semua di Yaumul Qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebuah kisah yang dirahmati Allah, kita pernah membahas kisah negeri Atlantis dalam versi pandangan Plato dan Arisio Santos. Tapi kali ini, kita akan membahasnya melalui kitab yang dituliskan oleh Nabi Idris alaihissalam, merujuk kepada buku berjudul Kitab Peninggalan-Peninggalan Bersejarah Para Nabi, karya Abdul Syukur Al-Azizi. Dikatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah penemu tulisan pertama dalam sejarah peradaban umat manusia. Pernyataan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dahulu ada seorang nabi yang menulis dengannya. Barang siapa sejalan dengan tulisannya, demikian itulah tulisannya. Dalam hadis ini, maksud menulis adalah menulis di atas pasir. Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah sosok yang pintar dan berilmu tinggi, sehingga dalam urusan menulis sudah barang tentu menjadi salah satu hal yang dikuasainya. Menurut Abdul Syukur, manusia sudah bisa berbicara menggunakan 72 bahasa pada masa Nabi Idris alaihissalam. Ketika berdakwah kepada kaumnya, ia sudah menggambar pembangunan kota-kota, sehingga kota yang berhasil dibangunnya berjumlah 188 kota. Di catatan sejarah, sekitar 3500 hingga 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria atau Irak telah dikenal sebagai bangsa paling tua di dunia yang memiliki bukti kemampuan menulis. Pada 3000 hingga 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir juga menunjukkan bukti yang sama. Bahkan, sekitar 2500 hingga 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir membuat piramida, dan bangsa Sumeria membuat taman gantung yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Sejarah pun mencatat, bukti-bukti adanya karya tulis tertua memang ditemukan di tempat Nabi Idris menyeru kaumnya, yaitu tempat bangsa Sumeria. Bukti ini semakin menguatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mengendalikan tulisan. Bahkan beberapa tahun silam, ilmuwan modern dan para ahli arkeologi berhasil menemukan sejumlah perabotan dan barang-barang yang diperkirakan berusia 4000 tahun. Beberapa benda yang berhasil ditemukan adalah sebuah lempengan dari tanah yang berasal dari zaman Sumeria. Di atas lempengan itu terdapat tulisan tentang matematika dalam bentuk tulisan huruf paku. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai manusia pertama yang menulis menggunakan pena. Para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim terkait dengan Nabi Idris alaihissalam. Oleh para sejarawan, naskah kuno itu disebut Kitab Henokh. Salah satu cerita dalam kitab itu berisi tentang peradaban tertua di bumi Lemuria,
atau negeri Atlantis yang hilang ditelan bumi. Juga, prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henokh ditulis oleh Nabi Idris yang juga dikenal sebagai nama Akhnukh yang dalam bahasa Ibrani disebut Henokh. Selain dikenal sebagai orang yang pertama menggunakan pena, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menggunakan bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan memperkirakan kondisi cuaca, serta lain sebagainya. Keterkaitan bangsa Sumeria dan Nabi Idris alaihissalam semakin terlihat ketika beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria telah mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui masa bercocok tanam yang baik. Misalnya, rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan waktu yang cocok untuk menanam. Sedangkan rasi bintang Virgo dipergunakan sebagai waktu yang tepat untuk memanen. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syith bin Adam alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syith alaihissalam. Dalam buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran karya Afif Abdul Fattah yang mengutip sejumlah keterangan ulama, disebutkan Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di Munaf atau Memphis di daerah Mesir. Kemudian dia berdakwah menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno. Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa Nabi Idris alaihissalam dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Mengutip pendapat Sami Abdullah al-Maghlut, Abdul Syukur al-Azizi menulis, Nabi Idris adalah kaum Nabi Syith atau keturunan Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam di wilayah Irak kuno. Dalam konteks ini, ada pula sejarawan yang menduga kata pemusnahan yang tertulis dalam kitab Henokh sesungguhnya merujuk kepada Bani Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan 30 mushaf atau suhuf sebagai bekal untuk diajarkan kepada kaumnya. Beberapa ulama menyebutkan Nabi Idris alaihissalam hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Al-Maghlut dalam buku berjudul Atlas Sejarah Nabi dan Rasul dan Idris alaihissalam mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Asadul Usud atau singa dari segala singa. Julukan itu diberikan karena keberanian dan kegagahannya. Dalam buku itu, seperti dikutip Abdul Syukur, disebutkan Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai nabi yang sangat pintar. Orang yang pertama kali menciptakan tulisan dan menemukan alat tulis, pandai menggambar, menjahit, serta ahli astronomi. Potongan buku Henokh atau sebagian sejarawan menyebutnya kitab Henokh yang ditemukan akhirnya sedikit demi sedikit bisa menjawab keberadaan benua yang hilang. Peradaban Lemuria yang menjadi wilayah maju dan sombong hingga Tuhan harus menenggelamkannya ke dalam Samudra Pasifik. Fallen Angel and the Origin of Evil, karya Elizabeth Clare, setidaknya menjelaskan secara rinci tentang asal-usul benua Lemuria, Atlantis, dan dunia bawah dengan menerjemahkan kitab Henokh dan Alkitab yang ada saat ini. Ada juga sumber lain yang diperoleh dari seorang penulis Arab di abad pertengahan. Artikel ini terdengar seperti sebuah keyakinan, tapi nantinya lebih mendekati mitos yang terdengar seperti kenyataan. Kitab Henokh merupakan kunci peradaban awal. Ahli Alkitab dan beberapa arkeolog menganggap kisah dari kitab Henokh berada di Timur Tengah. Ada kemungkinan Henokh ataupun Idris hidup di peradaban kuno Lemuria ataupun Atlantis. Henokh adalah generasi ke-7 keturunan Adam, hidup di Taman Eden yang terletak di Lemuria atau Samudra Pasifik. Benua Lemuria yang menghilang 250.000 tahun akibat ledakan gas di bawah benua pada tahun 2004
Beberapa studi ilmiah independen telah mengonfirmasi ledakan ini. Salah satu ilmuwan benar-benar mengatakan ada ledakan saat ini. Yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan adanya penurunan oksigen dari jumlah besar di planet bumi. Henokh diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nabi Nuh. Secara umum, diakui oleh para ilmuwan dan mereka yang akrab dengan sejarah esoterik bumi bahwa banjir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banyak yang percaya Bahtera itu mendarat di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa Atlantis dekat dengan Mediterania. Sebagian arkeolog menempatkan Atlantis dekat dengan Yunani, tetapi tidak semua. Mereka yang tidak dibatasi ortodoksi seperti John Anthony West, Robert Sorge, Graham Hancock, Robert Bauval, Michael Cremo, dan ilmuwan lain yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Atlantis sangat jauh berbeda. Plato menulis bahwa benua Atlantis berada di luar pilar Hercules. Ilmuwan masih belum memberikan gambaran peradaban kuno yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu. Dan saat ini, manusia tidak sanggup membangunnya. Selama ini, Gereja Katolik menolak Plato dan mendukung Aristoteles karena Plato lebih bersifat mistis. Mistisisme menyiratkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memasuki arus ilahiyah atau memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Hal ini tentu saja dianggap laknat oleh Gereja Katolik yang takut tergerus kekuasaan dan otoritasnya. Dalam penerjemahan secara Islami, naskah Aristoteles yang diterjemahkan oleh Roger Bacon perlahan mulai terungkap. Tetapi, polemik dan perbedaan pendapat terjadi. Roger Bacon adalah seorang alkemis yang dianggap mistik dan hal itu lebih selaras dengan filsafat Plato. Literatur esoteris dan metafisik selama lebih dari 120 tahun terakhir menyatakan bahwa Atlantis berada di tengah Samudra Atlantik, A Dweller on Two Planets. Karya Philos adalah buku yang menceritakan tentang Atlantis dan diterbitkan sekitar waktu yang sama. Edgar Cayce tidak hanya menggambarkan Atlantis, tapi juga mengatakan bukti akan ditemukan di sekitar bumi ini. Tradisi esoterik lainnya, seperti The Bridge to Freedom and The Summit Lighthouse, telah memberikan gambaran yang dimulai dari tradisi-tradisi yang tersisa. Tyler Caldwell di usia 12 tahun menulis tentang legenda peradaban kuno di benua Atlantik dalam buku The Romance of Atlantis. Dalam bukunya, menyatakan tentang kejatuhan dan penurunan moral serta spiritual. Pada puncaknya, mengalami bencana banjir besar seperti yang diceritakan cucu Henokh dalam Alkitab. Sampai sini masih juga terjadi perdebatan perihal letak keberadaan negeri Atlantis dan kebenarannya. Meskipun dalam Islam, tidak menutup kemungkinan ada negeri-negeri yang memiliki peradaban maju, kemudian dilaknat oleh Allah karena menyimpang dari kebenaran dan iman. Seperti halnya kaum Samud yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Baiklah sahabatku seiman yang dimuliakan Allah, semoga video ini bisa menjadi awal dari diskusi kita mengenai peradaban Atlantis yang dituliskan oleh Nabi Idris alaihi salam dalam sebuah kitab bernama Henokh. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.